Belajar kita Ibu Keti. Makasih banyak ya Kak Senda ya. Oke sahabat cerdas, di hari ini kita akan mulai belajar bersama. Nah, untuk kali ini kira-kira tutor belajarnya siapa ya? Oke sahabat cerdas, tapi sebelum kita mulai Kak Eca sapa dulu sahabat cerdas yang masih tetap stay mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Makasih banyak ya sahabat cerdas karena sudah selalu setia untuk mendengarkan semua program-program yang disiarkan langsung dari radio Suara Maluku Cerdas. Nah sahabat cerdas, gimana nih kabar sahabat cerdas semuanya? Kayaknya semuanya pada baik ya. Walaupun kondisi kita yang sekarang sedang menakutkan sekali ya, karena penyebaran virus COVID-19 yang semakin bertambah pasiennya, tapi kita harus tetap bersyukur ya sahabat cerdas karena Tuhan kita selalu melindungi kita. Oke sahabat cerdas, kita sekarang akan belajar bersama. Nah, untuk ketahuan sahabat cerdas semuanya, di hari ini di studio radio Suara Maluku Cerdas kita sudah kedatangan salah satu tutor belajar kita ya sahabat cerdas. Tutor belajar kita hari ini merupakan guru dari PAUD Mekar Bangsa. Nah, kira-kira PAUD Mekar Bangsa ini lokasinya di mana? Untuk penjelasan selanjutnya pastinya tutor kita akan menjelaskan di mana sih lokasi PAUD Mekar Bangsa itu. Oke, di studio sekarang sudah hadir ya Ibu Cornelia Somokil. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Kak Eca, selamat pagi. Iya, nah sahabat cerdas, di hari ini Ibu Cornelia, Ibu Lia ya biasa dipanggil. Koni, Ibu Koni. Maaf ya Ibu Koni, hari ini sahabat cerdas akan menemani kita untuk belajar bersama. Nah, bagi adik-adik yang sedang belajar di jenjang PAUD, nah yang di TK, kelompok bermain. Nah, ini Ibu Koni akan berbagi pembelajaran bagi kita di hari ini. Semuanya sudah pada siap? Pasti semuanya pada siap. Oke, langsung saja ya kita belajar bersama dengan Ibu Koni. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Kak Eca. Halo anak-anak dan orang tua yang berada di rumah. Selamat pagi. Hari ini lewat radio Suara Cerdas Maluku kita akan belajar bersama-sama. Terimalah salam kita, Tabea. Perkenalkan, nama saya Ibu Cornelia Somokil yang biasa disapa Ibu Koni dari PAUD Mekar Bangsa. PAUD Mekar Bangsa berada di Desa Hunut Durian Pata dan juga Kecamatan Teluk Ambon. PAUD Mekar Bangsa berada di paling pojok dari Teluk Ambon. Justru itu, PAUD Mekar Bangsa hari ini dengan Ibu Koni akan menyampaikan pembelajaran di hari ini. Apakah anak-anak senang atau tidak? Oh, pintar, senang sekali. Justru itu, Mama dan Papa juga bisa menemani atau mengawasi anak-anak dalam pembelajaran bersama di hari ini. Oke, apakah semua sudah siap? Mari kita mulai. Ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini dengan tema tanaman. Tema apa, Nana? Iya baik, tanaman. Dengan subtemanya bunga melati. Subtemanya bunga melati. Anak-anak sekalian, anak-anak pasti tahu tanaman. Anak-anak pasti tahu tanaman. Iya, pintar sekali. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang berada di seputar kita ataupun yang berada di berjauhan tapi yang tumbuh di halaman kita. Untuk itu, tanaman yang Ibu Koni akan bawakan di hari ini adalah tanaman bunga melati. Sebelum kita lanjut dengan tanaman bunga melati dalam pembelajarannya,
mari kita sama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap pagi ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap pagi ku siram semua, mawar melati semua yang indah. Oke adik-adik sekalian di rumah, adik-adik jelas sudah mendengarkan lagu itu ya. Jadi bunga melati ini adalah bunga yang kecil dan bunganya sangat bagus sekali. Dia dapat menghiasi rumah kita, dia juga dapat menghiasi sekolah kita. Bunga melati dia mulai bertumbuh dari bijinya. Bijinya ditaruh di atas tanah dan beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian bunganya atau bijinya itu akan menetas. Dan sesudah itu keluarlah daun melati. Iya. Bunga melati dia mulai bertumbuh dari akarnya. Sesudah itu akarnya mulai mengembang, lebih hari lebih besar dan keluarlah batangnya. Batang melati itu ketika terus berkembang dan dia keluarkan daunnya. Sesudah daunnya dia juga muncul kelopak-kelopak bunganya dan muncullah bunga melati. Anak-anak sekalian, untuk mendapatkan bunga melati yang indah, anak-anak juga perlu tahu tentang bagaimana cara untuk merawatnya. Setelah anak-anak mendapatkan tanaman bunga melati, bisa ditanam di pot bunga, bisa juga tanam di polybag, tapi juga bisa ditanam di halaman di atas tanah. Ya. Bunga melati dia bertumbuh tidak terlalu susah. Dia bertumbuh dengan cepatnya. Dan bunga melati ini kalau selalu dirawat, maka bunga melati akan bertumbuh, berkembang dan menjadi bunga yang sangat indah. Bunga ini bisa menghiasi rumah kita, bisa menghiasi sekolah kita, dan juga bisa dapat menangkis nyamuk-nyamuk yang datang untuk menempati rumah kita. Justru itu, mari kita melakukan cara menanam atau merawat bunga melati. Ketika bunga sudah ditanam, bagaimana caranya kita merawatnya? Merawatnya dengan cara setiap pagi atau juga sore hari, anak-anak bisa menyiramnya dengan air bersih.
juga bisa disiram dengan air bekas mencuci beras. Bisa juga menyiramnya dengan air mencuci sayur. Dengan demikian, maka bunga melati akan bertumbuh dengan pesatnya dan dia akan mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah itu dapat memberikan nuansa baik bagi anak-anak. Juga papa, mama, oma, opa yang selalu melihatnya di depan rumah kita atau di sekolah kita. Ya. Anak-anak tidak susah kan memelihara bunga melati? Iya. Karena merawatnya juga tidak susah, menanamnya juga tidak susah. Makanya anak-anak lewat Ibu Koni di saat ini membawa materi ini, anak-anak dapat membuat perbanyak bunga melati di halaman rumah dan juga perbanyak bunga melati di halaman sekolah. Bisa juga ditanam di pot. Apabila anak-anak ke sekolah bisa taruh di atas meja menjadi penghiasan dalam ruangan. Oke anak-anak, bisa mengerti? Oke, pintar sekali. Kalau anak-anak sudah mengerti, Ibu kan juga akan belajar anak-anak tentang bagaimana membuat bunga melati lewat bahan-bahan bekas. Sebelumnya, Ibu Kon akan menunjukkan gambar bunga melati. Ya, bunga melati ini dia berwarna putih dan daun-daunnya juga berwarna hijau. Batangnya berwarna coklat. Ya, anak-anak sudah lihat? Bagus sekali. Yang berikut, ya, ini ada juga anak-anak bisa lihat secara langsung pohon bunga melati. Lihat, di dalam plastik yang di bawah sekali itu adalah akar dari bunga melati itu sendiri. Dan yang bertumbuh agak lurus ke atas itu adalah batangnya. Batangnya juga berwarna coklat. Oke, bisa melihat? Batangnya juga berwarna coklat. Lalu kemudian ke atas lagi anak-anak bisa melihat dahan-dahannya. Dahan-dahannya juga tidak kalah warnanya dengan batangnya. Warnanya juga ada yang coklat. Tetapi ketika ke atas yang sangat muda sedikit itu ada batangnya berwarna hijau. Mirip dengan warna daunnya. Ya. Anak-anak coba lihat lagi, di sela-sela daun itu ada muncul kelopak bunga melati. Kelopak bunga melati itu siap mekar. Sama seperti yang bunga tadi. Ya. Sudah? Anak-anak sudah lihat? Ketika kelopak itu dia terbuka, maka terjadilah gambar yang anak-anak lihat itu di gambar itu bunga melati yang sudah mekar. Bagus kan anak-anak? Bagus sekali. Anak-anak tahu bunga ini bila anak-anak ambil dan ditaruh di dalam kamar, di atas tempat tidur atau di atas meja belajar, bunga melati ini juga bermanfaat untuk mengusir nyamuk. Anak-anak tahu juga bunga melati ini manfaatnya untuk harumkan badan dengan cara mandi bunga. Oke? Bisa kan? Ini pembelajaran baru untuk anak-anak. Ya, dia bisa untuk mengusir nyamuk di dalam rumah anak-anak.
tapi dia juga bisa mengharumkan badan dengan cara mandi bunga. Iya, baik sekali. Kalau memang hari ini pembelajaran baru bagi anak-anak, itu pertanda setelah kita belajar nanti, anak-anak boleh memetik bunga melati dan taruh di dalam kamar atau taruh di atas meja belajar supaya dia dapat mengusir nyamuk, dan nyamuk itu tidak dapat menggigit anak-anak kan? Oke, pintar sekali. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan cara membuat kreativitas, mari kita sama-sama menyanyi lagu Mari Kita Belajar Menanam. Belajar menanam, menanam bunga melati, bunganya cantik sekali, dapat menghias sekolah dan rumah. Belajar menanam, menanam bunga melati, bunganya cantik sekali, dapat menghias sekolah dan rumah. Wah, luar biasa lagunya. Jadi lagu ini dibuat supaya anak-anak dapat mengingat kembali pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Kon tadi. Cara belajar menanam dan cara membuat bunga melati lewat bahan-bahan bekas. Oke, boleh kita belajar tentang buat bunga melati lewat bahan bekas? Mari kita ikuti secara bersama-sama. Oke sahabat cerdas, nah tadi kita sudah boleh belajar kan bersama dengan Ibu Koni bagaimana kita mengenal bunga melati. Jadi bunga melati itu dapat dimanfaatkan sahabat cerdas, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Koni, dapat dijadikan sebagai hiasan di rumah, dan selain itu juga bunga melati itu dapat mengusir nyamuk. Hebat kan sahabat cerdas? Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama mengikuti pembelajaran dengan Ibu Koni pastinya sebagai tutor belajar kita ya sahabat cerdas, untuk bagaimana kita dapat membuat hiasan bunga melati dari barang bekas. Wah, hebat sekali ya. Jadi kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebagai kreativitas sahabat cerdas. Jadi di saat ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Koni bagaimana kita membuat bunga melati dari bahan bekas. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dipraktekkan langsung ya sahabat cerdas oleh Ibu Koni. Kak Eca mau mengingatkan lagi bagi sahabat cerdas semuanya bahwa pembelajaran ini ya sahabat cerdas bisa langsung sahabat cerdas nonton live streamingnya pada channel YouTube Balai kami, yaitu di channel BTKI Maluku. Nah, di situ sahabat cerdas bisa langsung loh melihat tutor belajar kita menyampaikan materinya, dan juga khususnya untuk hari ini kita bisa langsung lihat bagaimana cara Ibu Koni untuk membuat kreativitas bunga melati dari barang bekas. Nah, sekarang Ibu Koninya lagi menyiapkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat bunga melati. Nah, sahabat cerdas, Kak Eca juga mau mengingatkan, tadi Kak Eca lupa ya, bahwa Ibu Koni ini selain merupakan guru dari PAUD Mekar Bangsa, Ibu Koni juga bergabung dengan Himpaudi Provinsi Maluku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu kita langsung bersama-sama melihat dan mendengarkan secara langsung cara pembuatan bunga melati dari bahan bekas. Silahkan Ibu. Terima kasih Kak Eca. Hari ini anak-anak, Ibu Koni akan siapkan beberapa bahan untuk membuat hiasan bunga melati. Iya. Pertama-tama
anak-anak memiliki lem. Yang kedua, anak-anak punya penutup botol. Penutup botol apa saja terserah anak-anak. Yang ini ibu Kuni ambil penutup botol minuman Florigina. Florigina ada beberapa penutup botol Florigina, yaitu ada yang berwarna orange dan juga ada yang berwarna kuning langsat. Yang satu lagi ada tangkai pohon. Yang ibu Kuni ambil di sini adalah tangkai pohon rambutan. Karena sekarang ini lagi musim rambutan. Jadi untuk mendapatkan lebih mudah, ibu Kuni ambil tangkai pohon rambutan. Ya, mari kita mencoba bersama-sama. Pertama-tama tangkai pohon ini kita ambil, lalu kita ambil lem. Lem ini kita ambil, sesudah itu kita ambil tangkainya, kita nempel supaya tangkainya tidak bergerak, ya. Sesudah itu kita nempel lagi di bagian atas. Oke. Kita satu lagi. Oke. Sesudah itu anak-anak, ada tangkai yang sudah disiapkan untuk menjadi bagian dari bunga melati itu sendiri. Kita nempel di bagian ujungnya, ya. Kita memakai 5 penutup. Sesudah itu kita tempel lagi satu botol yang berwarna, penutup botol yang berwarna agak kuning langsat di atasnya. Ya. Oke anak-anak, lihat sekarang bunga melati sudah siap, ya, dengan cara penutup botol Florigina 6 buah tambah menyusunnya, kemudian yang agak mudah taruh di sebelah atasnya. Oke, coba kita lihat bersama. Sudah kelar. Jadi kalau anak-anak mau bermain, bisa saja penutup-penutup botol atau bahan-bahan lainnya yang ada di rumah, anak-anak bisa kreasinya untuk membuat bunga sendiri. Oke ya. Sekarang bunganya kebetulan ada daunnya. Daun ini disamakan saja dengan daun bunga melati. Dan jaganya cuma di bawahnya ini harus ada akarnya. Tapi karena ibu tadi tidak siapkan akarnya, jadi anak-anak bisa lihat saja nanti setelah daun-daun bunga rambutan tadi, untuk membuat akar kita lepas daun-daunnya saja, lalu kita bentuk akar di bawahnya, ya, bentuk akar daun melati. Oke, anak-anak bisa lihat, ya, ini bentuk akarnya sudah siap. Bagus atau tidak? Bagus sekali, hebat ya. Sekarang anak-anak sudah bisa membuat bunga melati sendiri di rumah lewat bahan-bahan bekas. Bukan saja dengan penutup Florigina, tapi juga bisa dengan yang lain-lainnya. Kalau mama dan papa bisa melihat kreasi Ibu Keni di hari ini, mungkin kreasi mama dan papa juga di rumah untuk anak-anak bisa lebih baik lagi. Tapi ini adalah dasar untuk anak-anak mampu berkreativitas. Oke, hari ini Ibu Keni boleh
selesai dengan pembelajaran membuat kreativitas dengan bahan bekas. Nah, mari kita lanjutkan. Ya. Anak-anak dan orang tua yang berada di rumah, mungkin itu sekilas pembelajaran yang boleh disampaikan oleh Ibu Koni di hari ini. Harapannya semoga anak-anak di rumah, walau lewat keadaan COVID-19 yang sangat menakutkan ini, tapi anak-anak diharapkan untuk tetap belajar dan jangan lupa anak-anak, kata Bapak Rizla Hanapesi sebagai pemerintah kota kita, bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita harus menjaga jarak ya. Kita harus rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa maskernya bila kita keluar rumah. Oke, sebentar lagi bukannya akan mengundurkan diri dari sini, dengan harapan anak-anak dapat mengerti dan mampu melakukan kegiatan belajar di rumah dengan tetap semangat dan berdoa. Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Tabea. Oke sahabat cerdas, nah kita sudah boleh ya mendengarkan pembelajaran bersama dengan tutor belajar kita Ibu Koni. Nah tadi kan kita sudah belajar bagaimana kita mengetahui tanaman bunga melati, dan juga tadi sudah juga dipraktekkan Ibu Koni bagaimana kita membuat tanaman bunga melati dari bahan bekas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang ada di rumah bisa lebih melakukan kreativitas sahabat cerdas semuanya lagi dengan merangkai atau membuat tanaman bunga melati dengan bahan-bahan bekas yang lain. Pasti sahabat cerdas semuanya dapat melakukannya, dan Kak Eca yakin kreativitas dari sahabat cerdas semuanya itu akan jauh lebih bagus dari yang tadi sudah dipraktekkan oleh Ibu Koni. Karena sahabat cerdas semuanya kan anak-anak yang pintar, jadi pasti kreativitas sahabat cerdas semuanya itu akan lebih menarik dan lebih baik lagi. Oke, bagi Ibu Koni sebagai tutor belajar kita, makasih banyak ya Ibu karena sudah boleh bergabung, sudah boleh datang di studio kami untuk membagi ilmu Ibu, pembelajaran Ibu bagi sahabat cerdas kita di rumah. Makasih. Ya, makasih banyak Ibu. Untuk pembelajaran berikutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan Ibu Koni main-main lagi ya di studio kami untuk belajar bersama dengan sahabat cerdas di rumah. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi sudah kita belajar bersama ya dengan Ibu Koni sebagai tutor belajar kita. Dan sebelum kita lanjut lagi, Kak Eca puterin satu lagu ya bagi sahabat cerdas semuanya. Lagunya masih sama ya, temanya juga dengan pembelajaran tadi. Jadi lagunya ini yaitu Bunga Melati. Oke sahabat cerdas, selamat mendengarkan. Lagu pada karya kasih. Aku bunga melati, cantik dan berseri, harumku semerbak sepanjang hari. Aku bunga melati yang tumbuh di taman, ditiup angin pagi, melambai-lambai. Ke kiriku bergoyang, ke kananku bergoyang, lalu ke depan dan ke belakang. Hatiku senang
ke kananku bergoyang, lalu ke depan dan ke belakang. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku senang.